Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, nama saya Denena Putri. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu konsep filosofi pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum membahas materi tersebut, apa sih itu konsep, guys? Jika kalian bilang konsep itu ide, abstrak, struktur, dan proses, nah semua itu benar, guys. Nah, penasaran ya apa itu konsep filosofi pengelolaan pendidikan? Cus lihat video berikut ini. Oke guys, konsep filosofi pengelola pendidikan adalah fondasi yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Dengan memahami konsep ini, para pengelola pendidikan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Nah, tujuan utama dari filosofi pengelolaan pendidikan antara lain 1. Memberikan pandangan yang komprehensif tentang pendidikan. 2. Menyediakan landasan untuk pengambilan keputusan. 3. Menjamin konsistensi dalam implementasi pendidikan. 4. Memperkaya praktik pendidikan. 5. Menginspirasi pengembangan karakter. Konsep filosofi pengelolaan pendidikan menjadi landasan penting untuk mencapai pendidikan yang setara. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dibagi menjadi 3, yaitu akses yang merata. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kurikulum yang inklusif. Kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi keberagaman siswa, baik dari segi kemampuan, minat, maupun latar belakang budaya. Fasilitas yang memadai. Setiap sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. 2. Memperkuat peran pemerintah. Dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan yang komprehensif. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pendidikan yang jelas dan konsisten, serta memastikan implementasinya secara efektif. Lokasi anggaran yang cukup. Anggaran pendidikan harus dilokasikan secara adil dan merata untuk semua jenjang pendidikan dan daerah. Peningkatan kualitas guru. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. 3. Melibatkan masyarakat. Terbagi menjadi 3, yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pendidikan di tingkat lokal. Kerjasama dengan swasta. Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pengembangan sekolah ramah anak. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Keempat, menerapkan teknologi pendidikan. Dibagi menjadi 3. Pemanfaatan teknologi. Teknologi, informasi, dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat menjadi alternatif bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses fisik ke sekolah. Pengembangan literasi digital. Siswa perlu dibekali dengan keterampilan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Dan terakhir, nomor 5, mengembangkan kurikulum yang relevan. Dibagi menjadi 3. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa yang relevan dengan tuntunan dunia kerja. Integrasi nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong. Fokus pada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran harus berpusat pada siswa dan menekankan pada pemecahan masalah. Nah, guys, setiap hal pasti ada tantangan dan solusinya kan? Jadi, tantangan dan solusi agar pendidikan di Indonesia bisa setara antara lain 1. Ketimpangan sumber daya. Perlu dilakukan pemerataan sumber daya pendidikan, baik fisik maupun manusia. 2. Kualitas guru. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. 3. Biaya pendidikan. Pemerintah
perlu memberikan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Dan keempat, kurikulum yang kaku. Kurikulum perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Nah, jadi guys, filosofi pengelolaan pendidikan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada pendidik dan pengelola pendidikan perlu terus mengikuti perkembangan ini agar dapat memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas bagi peserta didik. Nah guys, filsafat pendidikan adalah seperti kompas yang memandu sebuah kapal menuju tujuannya. Tanpa kompas, kapal akan tersesat dan tidak akan mencapai tujuannya. Begitu pula dengan sekolah. Tanpa filosofi yang jelas, sekolah akan kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah guys, jadi itu adalah penjelasan saya tentang apa sih itu konsep filosofi pengelolaan pendidikan dan bagaimana sih cara pendidikan di Indonesia bisa setara guys. Jadi dari video tersebut saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung sesuatu. Saya Deliana Putri pamit undur diri guys, and see you next time buat video guys. Bye bye.